Kemudian dari Busel turunnya nanti di Pantai Nirwana. Jadi di Pantai Nirwana itu kita sudah siapkan area parkir, dan sebenarnya harapan kita itu dikelola oleh kota, sehingga semua mobil-mobil dalam kota itu dipungut dengan retribusi kota, sehingga menjadi sumber pendapatan bagi kota. Tapi sudah berkali-kali saya ngomong begini, kita belum realisasikan karena memang masih belum selesai itu. Kita harus finalisasi sampai minimal kita pasang pabrik blok di atasnya. Nah, harapan saya fungsi terminal Pantai Nirwana itu nanti sama dengan Waramesi. Kalau Waramesi itu menerima mobil-mobil dari utara dan dari timur, dari Pasar Wajo, kemudian yang dari selatan itu turun di Pantai Nirwana. Tapi kalau ada orang Busel yang mau turun di Waramesi atau di Lakolukau, dilewati kota, berarti dia harus turun di halte. Salah satu halte yang dia boleh kasih turun itu misalnya di halte yang ada di Lipos itu. Jadi bayangkan ini akan terintegrasi nanti dengan pengelolaan wisata, ya. Jadi semua, kalau kita mau menciptakan transportasi yang aman, nyaman, dan selamat, maksudnya begini, kita mau berwisata di Pantai Nirwana, itu kan makin hari makin ramai. Kalau berkumpul tempatnya orang, dia akomodasinya untuk istirahat itu dengan parkiran, itu kan sangat tidak nyaman. Jadi kita harus siapkan tempat yang disebut dengan areal parkir. Jadi orang masuk ke Pantai Nirwana itu konsepnya, ya, dia boleh bayar kalau dia parkir. Seharusnya dia bebas tanpa membayar apa-apa. Karena retribusi itu prinsipnya adalah kalau ada fasilitas yang dibangun pemerintah baru boleh masyarakat ditagih. Nah, di situ sudah disiapkan kiri kanan jalan masuk itu. Oke lah. Kalau misalnya itu pengunjungnya nanti dia mau kasih turun penumpangnya di bawah, tapi pulang balik di atas parkir. Jadi konsepnya begini, kita akan kerjasamakan dengan kota, ya, dan kota itu akan memungut retribusi dan masuk ke PAD kota, ya, walaupun pengaturannya itu menjadi standar SPK-nya itu adalah provinsi. Gitu. Jadi kita berharap nanti ke depan ini kita lebih fokus, kalau sudah mau selesai kita bicarakan bahwa kami menyerahkan pengelolaannya kepada kota, ya. Kemudian kami hanya menarik retribusi yang terkait dengan AKDP yang dari luar kota, sedangkan yang dalam kota itu adalah kewenangan daripada wali kota. Itu adalah sumber penghasilan terbesar juga di sana kalau ditata dengan baik. Dan bukan hanya sumber penghasilan yang kita pentingkan, tapi bagaimana menciptakan kenyamanan di area wisata itu bisa terwujud, jadi terintegrasi antara parkir dengan wisata. Konsep nyaman itu kalau menurut orang teknis, itu rumusnya adalah volume banding kapasitas harus lebih kecil dari 1. Maksudnya kalau kapasitas wisata itu hanya 1.000 orang, tapi dia masuk di situ 2.000 orang, ditambah juga dengan mobilnya, pasti tidak nyaman. Yang nyaman itu kalau dia lebih kecil dari 1, artinya dia menampung 1.000 orang tapi yang datang hanya 900. Apalagi tidak dicampuri dengan sepeda motor yang tidak karuan di situ. Jadi oleh karena itu konsep penataan Pantai Nirwana itu, kebetulan waktu saya masih jadi PJ dulu sudah saya terbitkan surat keputusan wali kota yang saya sebut dengan rencana tata bangunan dan lingkungan RTBL. Jadi ada kawasan seluas 10 hektar di situ sudah ditata, di mana parkirnya, di mana tempat duduknya, dia duduk pakai gazebo seperti apa fungsi daripada tukang pikul, kalau ada orang yang mau memikul barangnya dari tempat gazebo itu nanti masuk ke mobilnya dan lain sebagainya. Jadi masyarakat itu bisa hidup, ada tukang parkir dan lain sebagainya. Konsep penataan transportasi darat itu adalah mobil atau transportasi yang melintasi 2 kabupaten itu merupakan wewenang provinsi. Tapi kalau trayek di dalam kota yang tidak melewati batas itu merupakan urusan daripada kota. Saya berharap di Kota Bau itu ada 8 kecamatan kan, paling tidak ada 8 terminal di situ.
sehingga semua masyarakat yang mau ke satu tempat, dari tempat yang satu ke tempat yang lain itu dia naik dari terminal, dan ke depan nanti akan hidup PT-PT. Katakanlah misalnya ada terminal di Simpang 5, berapa di atas itu, apa namanya itu, di Palimata itu, kan ada tanah Pemda di situ, masih tidak bisa dapat 1-2 hektar di situ. Itu kan banyak perumahan. Kalau ada terminal di situ, maka orang yang mau ke Pantai Nirwana tidak perlu pakai motor sendiri. Dia ke situ atau dia ke pasar pakai PT-PT kayak di Bogor itu kan, masing-masing ada nanti nomor PT-PT-nya. Dari situ mau ke Pantai Nirwana, dari situ mau ke mana itu, ke Waramusiu, ke Pologo, atau ke Pasar Wameo. Harus hidup itu transportasi kota, sehingga masyarakat itu tidak perlu lagi membeli mobil karena sudah tersedia mobil. Jadi ada dari Waborobo misalnya, ya, Waborobo ada satu terminal, kemudian ada satu di Simpang 5, kemudian ada satu di Waramusiu, ada satu di apa itu namanya itu, di kilometer 4 di atas itu. Itu fungsi-fungsi terminal yang harus disiapkan oleh kota sebenarnya. Kalau kami cukup 1 atau 2 yang bisa menampung. Nah, sekarang ini di bawah itu yang disiapkan provinsi itu ada 3, ya, di Lakologou, di Waramusiu, sama di Pantai Nirwana. Sekarang ini kita sedang selesaikan pembangunan terminal di Wasaga. Di sana itu ada Simpang 3 Wasaga, itu namanya itu di Tugu Aspal, sehingga semua mobil yang dari Bau-Bau ke Pasar Wajo itu naiknya dan turunnya di situ. Nanti kalau dari situ nanti kemana-mana, ke Lasalim, kemana, diatur lagi oleh Kepala Dinas Kabupaten. Seperti itulah sistem transportasi. Nah, kalau di Buton Utara itu sementara ini di Labuan Bajo, dan nanti akan ada di kota Kuranga di Reke itu, dan di Buton Selatan sekarang ini kita siapkan di Sampolawa ada 2, dengan di Bandar Batauga, ya. Kemudian di Buton Tengah sekarang sudah di Lombeng, walaupun itu masih ada keributan-keributan karena memang memperkenalkan terminal di Sumatera bukan sesuatu yang mudah. Nah, biasanya itu ada shock terapinya sedikit. Dan saya pastikan bahwa hampir semua kota yang ada di Sulawesi Tenggara ini sudah ada identifikasi tentang lokasi terminal, sehingga setiap masyarakat yang mau start dari kotanya ke kota lain itu dia mencari terminal. Nah, khusus untuk terminal antar provinsi sedang kita selesaikan pembangunan terminal Puwatu. Di sana itu didesain tipe mixed use, multifungsi. Di sana ada tempat macam-macam, jadi orang di sana itu bisa merapat, bisa berwisata, bisa apa. Jadi kayak hotel dibuat di sana. Insya Allah tahun depan selesai. Dan itu barangkali terminal tipe A atau terminal antar provinsi yang termegah nanti di kawasan timur Indonesia.